Yo guys! Nah, mundurnya Erlangga Hartarto nih, atau AH, dari kursi partai Golkar nih, ini mengejutkan banyak pihak guys. Langkah ini terkesan tiba-tiba kalau menurut gua. Nah, terutama nih, mengingat posisi strategis Golkar jelang berbagai agenda politik besar loh ini di tanah air. Namun, seperti halnya panggung politik nih, yang seringkali penuh dengan drama yang nggak terduga loh. Nah, seru nih. Pengunduran diri Erlangga ini menyisakan banyak pertanyaan dan spekulasi yang beredar di kalangan publik. Lo lihat aja tuh di medsos, iya kan? Erlangga atau AH ini meninggalkan jabatannya di tengah isu yang mengatakan bahwa ia didesak mundur guys, karena akan segera diperiksa oleh kejaksaan. Meski kabar ini belum terkonfirmasi secara resmi nih, nah ini ada desas-desus. Desas-desus tersebut ini semakin menambah intensitas spekulasi mengenai sebab dibalik keputusan mendadak itu guys. Spekulasi ini memunculkan dugaan bahwa adanya upaya untuk menghindarkan partai dari skandal besar yang bisa mencoreng citra jika Erlangga ya tetap memimpin Partai Kuning itu. Sebagai pengganti sementara, ini seru nih. Banyak beredar isu guys di internal. Ini kayaknya mengerucut ke nama Agus Gumiwang Kartasasmita atau AGK. AGK desas-desusnya akan ditunjuk guys sebagai pelaksana tugas untuk ketua umum nanti nih, PLT nih nanti nih, AGK. Penunjukan ini memunculkan spekulasi bahwa AGK berpotensi melanjutkan posisinya menjadi ketum nih yang definitif nih nanti nih sampai Desember. Ini ada bisik-bisik guys, internal beringin, bahwa di belakang AGK ada kekuatan yang maha besar. Invisible hand guys. Bahkan lebih besar dari kekuatan yang ada di belakang Bahlil. Nah, sementara Bahlil nampaknya masih akan menghadapi tantangan guys dalam mendapatkan dukungan internal beringin. Padahal kan kita semua tahu dong, iya kan? Di belakang Bahlil ada siapa? Ayo, iya kan? Nah, isu lain nih yang nggak kalah menarik adalah dugaan adanya intervensi dari kekuatan yang besar guys di luar partai beringin. Sebelum pengunduran dirinya nih, ini Erlangga dikabarkan sempat menghadap presiden terpilih guys di Hambalang. Namun pertemuan tersebut tidak berjalan mulus. Konon, ini bisik-bisik internal beringin, Erlangga disebut tidak diterima dengan baik. Bahkan kabarnya beliau ditinggal tidur oleh presiden terpilih. Apakah nih karena perbedaan pandangan antara beringin dan Garuda? Iya kan? Terkait di beberapa pilkada loh ini. Banten, Jawa Barat, Sumut, iya kan? Nah, pertanyaan ini nih masih menggantung. Menunggu waktu untuk menguak kebenarannya guys. Ada sih yang menyebut bahwa justru karena Gerindra paham betul. Kalau di pilkada nanti nih beringin nggak dipegang, ini bisa lepas kendali katanya. Perolehannya akan melejit guys. Begitu kata rumput yang bergoyang. Ini tidak berhenti di situ loh. Beredar pula nih spekulasi bahwa beringin akan dijadikan alat penyeimbang kekuatan si Garuda. Oleh siapa? Oleh Pak Lurah. Ini sebuah istilah yang seringkali merujuk pada tokoh kunci dalam politik kita nasional nih. Jika benar, ini berarti Golkar sedang berada dalam pusaran permainan besar guys. Yang melibatkan kepentingan di luar partainya. Kekuatan besar ini yang masih misterius, mungkin ini sedang merancang strategi besar untuk menyeimbangkan peta kekuatan politik kita nasional nih di Indonesia. Dalam politik, seperti yang sering dikatakan nih, politik adalah tragedi ketika dilihat dari dekat. Tapi komedi ketika dilihat dari jauh guys.
Pengunduran diri Erlangga mungkin terlihat sebagai sebuah tragedi politik yang mengejutkan dan penuh tanda tanya, ya kan? Namun, bagi mereka yang melihat dari kejauhan nih, ini adalah bagian dari komedi politik yang terus berputar dengan aktor-aktor yang datang dan pergi. Sesuai dengan skenario besar guys, yang dimainkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Nah, atau yang sering kita sebut apa? Invisible hand. Tangan yang nggak ada, nggak kelihatan. Waktu yang akan menjawab, siapa kekuatan yang besar yang sedang mengintervensi dan apa sih tujuan dibalik pengunduran dirinya si AHA? Iya kan? Kita semua penasaran kan? Nah, pengunduran diri AHA dari kursi Ketum Golkar nih, ini adalah puncak dari serangkaian tekanan internal dan eksternal yang semakin tidak terkendali guys. Spekulasi mengenai intervensi invisible hand, terus masalah hukum nih yang menghantui Erlangga, serta dinamika internal yang kompleks menurut gue. Semuanya berperan dalam memaksa langkah mundur AHA. Beringin kini berada di persimpangan jalan guys, dengan tantangan yang besar yang akan menentukan masa depan partai itu dalam peta politik Indonesia. Ini ada pertanyaan, apakah Beringin akan berhasil menyeimbangkan kekuatan politik di tanah air? Atau justru terjebak dalam konflik internal dan eksternal yang berlarut-larut? Nah ini seru nih, kita tunggu kelanjutannya. Oke, gue Singgih, ciao!